Juwana yang kami hormati pembina PMR SMA 1 Negeri Juwana, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Juwana serta adik-adik siswa baru. Ini baru udah lama baru masuk. Oke, ada di siswa baru SMA Negeri 1 Juwana yang kami banggakan. Baik, sebelum saya menyampaikan apa yang harus kita sampaikan, di sini saya memperkenalkan diri. Boleh memperkenalkan diri, betul? Boleh? Oke, terima kasih. Di sini nama saya Sukardi. Sudah ada yang kenal? Sudah ada? Belum kan? Oke, terima kasih. Nah, hubungan saya kenal, aku alhamdulillah orang Jogja S. Oke, lanjut. Saya kami menjadi staf PMI Katerpati bagian SDM atau sumber daya manusia. Coro bosok judulnya ini relawan di PMI, ada di semua yang nanti ke depan kami harapkan bisa dari semua yang hadir di sini 50%-nya bisa ikut PMR. Kalau tak bodoh sedikit. Saya sebenarnya di PMI tadi selalu staf PDM dan pada hari ini menghadiri undangan dari PMI Kaulang dari SMA Negeri 1 Juwana untuk mengisi MPLS. Apa itu MPLS? Apa? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang ada ini tahu semuanya, kira-kira yang sudah dikenali apa saja? Bapak Ibu Guru sudah kenal belum? Sampul? Bapak Kepala Sekolah sudah kenali? Ayo, sudah kenal apa belum? Teman-teman kalian ada di semua yang di ruangan ini sudah kenal berapa anak? Apa? Yang satu tempat ini satu kelompok atau bagaimana ini? Satu kelas? Kira-kira sudah kenal apa belum? Sudah? Teman SMP. Teman SMP kok kenalnya di sini? Di sini. Baik, di sini kami akan menyampaikan orientasi tentang kepala merah. Apa itu kepala merah? Dan di dalamnya itu ada apa saja? Kira-kira yang di waktu SMP, karena Anda sudah masih memakai seragam sekolah tingkat SMP, sudah ada yang pernah ikut PMR? Sudah? Yang ikut PMR, saya harap angkat tangan. Ayo. Pada saat di SMP dulu, walaupun baru 2 hari di sini, sudah ada yang ikut PMR? Ayo, ada yang berani angkat tangan? Pernah dengar nggak apa itu PMR? Pernah kan? Berarti sudah tahu kan? Oke. Di sini kami yang menyampaikan orientasinya tentang kepala merah. Lanjut mas. Kira-kira kepala merah itu apa? Kelihatan sudah di situ. Yang paling belakang lihat nggak? Lihat tulisannya atau lihat saya? Oke. Di dalam kepala merah adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Lambang kepala merah atau hal-hal yang diatur berdasarkan konvensi. Di situ ada 3 poin utama. Ya. Kemanusiaan, lambang kepala merah, dan konvensi. Kegiatan kemanusiaan intinya apa? Yang mau menyampaikan dapat kegiatan kemanusiaan apa? Pernah membeli dan es kepada temannya yang belum ataupun dalam keadaan haus? Siapa yang pernah? Pernah memberi minuman kepada temannya? Alasannya apa? Alasannya apa? Kasihan. Memberikan minuman itu bisa dikategorikan kegiatan kemanusiaan atau tidak? Yakin? Tapi kalau dasar Anda adalah kasihan, kira-kira
Kata kasihan ini mengangkat harkat martabat derajat orang lain untuk malah merendahkan. Merendahkan berarti niat kita harus kita ubah. Yang penting kalau kita memberi pada orang lain jangan berpikir kasihan. Biar mereka, dia, adik-adik atau orang lain bahagia. Kalau kasihan ini nanti dikira mas adik yang memberikan ini loh aku. Sing iso memberikan bantuan, sing iso memberikan donasi. Tapi dalam kegiatan kemanusiaan tidak boleh membeda-bedakan baik dalam hal apapun. Itu ya. Pola pikir kita. Di kegiatan PMR kita juga kegiatan kemanusiaan di situ juga ada. Nanti yang kedua adalah konvensi. Konvensi ini aturan yang umum. Di situ tertera yang terkenal kata Jenewa. Jenewa itu di mana? Jenewa di mana? Sudah pernah dengar kata kota Jenewa? Hah? Belum. Jenewa itu negaranya bagus di wilayah Eropa. Pernah dengar kata wilayah Eropa? Uni Eropa? Dengar kan? Jenewa sebuah kota di wilayah negara Swiss. Pernah dengar kata negara Swiss? Pernah? Kapan? Sekarang. Sekarang atau kemarin? Ya. Di situ menjelaskan pada tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang ikut serta. Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 yang menjadi dasar organisasi secara internasional itu berada di negara Swiss kotanya, yang menghasilkan, yang membuat pintu baru untuk kita dididik dan diminta untuk peduli pada orang lain, khususnya adalah orang yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Di situ ada lambang kepala merah. Tadi pada saat kegiatan kepala merah ada kegiatan kemanusiaan, ada konvensi, ada lambang kepala merah. Seperti yang saya pakai di sini, ini tidak hanya dipakai di Pati saja, tapi seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini logo Palang Merah Indonesia, tapi secara palang merahnya itu digunakan secara internasional. Lembaga kemanusiaan secara internasional. Simbol palang merah yang terdiri atas lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah yang dilindungi dengan konvensi. Jadi di situ yang mengatur kegiatan-kegiatan untuk peduli untuk kegiatan kemanusiaan. Contohnya saat ini adalah ada wilayah-wilayah yang terjadi konflik yang luar biasa. Gimana? Gimana? Konflik yang luar biasa pada saat ini. Di Ukraina itu walaupun di sana terjadi perang harus mengikuti aturan konvensi, karena konvensi intinya adalah hukum perikemanusiaan internasional atau hukum perang. Karena yang terlibat adalah antar negara. Kira-kira kelas satu dengan kelas yang lain apabila terjadi pertengkaran, apakah bisa dikatakan perang? Bisa tidak? Tidak, karena tidak atas nama negara dan tidak atas nama dan disertai dengan tentara. Yang dikatakan perang antar negara dan yang terlibat adalah anggota militer. Sekarang perselisihan antara kelompok A kelompok B itu masuk kategori konflik. Itu malah lebih sulit juga karena yang mendasari peperangan adalah konflik. Kira-kira dari adik-adik pernah yang sebagai aktor pemilu konflik? Di media sosial kita ada. Gara-gara apa?
Kami harapkan siswa di SMA Negeri 1 Juara ini hindari atau berupaya pengurangan potensi konflik. Enak mana berkonflik atau berhappy? Enak mana? Enak berhappy kan? Apalagi enak happy asmara. Lebih enak lagi, ya. Lanjut, Palang Merah Indonesia. Di sini saya mewakili Emil Mandi menjabarkan Palang Merah Indonesia. Di situ kira-kira yang ada di ketahui apa? Pernah dengar kan kata PMI? Pernah dengar kan? PMI adalah Perhimpunan Nasional. Perhimpunan Nasional itu bagian dari komponen gerakan yang ada secara internasional, ada 3. Ada yang pertama ICRC, yang kedua IFHC, yang ketiga adalah Perhimpunan Nasional. Yang Perhimpunan Nasional ini kelembagaan Perhimpunan Nasional yang berdiri atas asas kemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik. Itu dimiliki satu negara satu. Izinnya Perhimpunan Nasional itu hanya untuk satu negara satu. Tidak boleh ada 2, ada 3. Ya, misalkan pimpinan di dalam kelas, ketuanya harus 1, organisasi strukturnya harus 1. Berarti dalam hal kita berorganisasi, kita dalam hal perkumpulan, satu kelembagaan atau wilayah paling tidak itu 1 saja, kecuali bidangnya. Kalau bidangnya bisa ditambah. Itu untuk organisasi kemanusiaan secara internasional. Di situ ada kegiatan kemanusiaan. Tadi saya singgung, kegiatan kemanusiaan adalah kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan, meringankan ya, bukan mengganti, meringankan penderitaan sesama manusia yang tidak membeda-bedakan, baik itu unsur kepercayaan, agama, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial atau umur, kriteria lain yang serupa. Ya, itu dalam kegiatan kemanusiaan. PMI lembaganya kegiatannya adalah kegiatan kemanusiaan. Secara internasional ada 3 komponen, ICRC, IFHC, dan Perhimpunan Nasional. Lanjut Mas. Tanda pengenal kita lewati saja, pemerintahan kita lewati saja, karena pemerintahan ada pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Lanjut, sejarah Palang Merah Indonesia itu cukup lama, mulai tahun 1873 sudah mulai proses membentuk perencanaan, membentuk organisasi Palang Merah Indonesia. Tahun 1932 dan 1940 mengusulkan lagi untuk diterima oleh kepala negara. Pada saat itu belum ada. 1932 sama 1940 kira-kira sudah ada presiden di negara Kesatuan Republik Indonesia? Belum kan? Mulai Indonesia merdeka tahun berapa? 1945, tanggalnya 17. Berarti besok bulan depan 17 Agustus usia berapa? 79. Di PMI juga sama. Rentang waktunya dengan proklamasi PMI berdiri hanya 1 bulan. Kalau proklamasi 17 Agustus 1945, PMI dideklarasikan didirikan secara sah oleh negara 17 September 1945, 1 bulan setelah proklamasi. Berarti banyak lembaga pemerintah yang lain belum dibentuk, PMI sudah berbentuk dengan maksud dan tujuan untuk kegiatan kemanusiaan. Gitu ya. Lanjut. Lanjut kan? Datanya ini undang-undang Kepres nomor 25 tahun 2060 sampai Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2019. Itu untuk yang menjadi dasar kegiatan Palang Merah Indonesia di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ini pelaksanaan penyelenggaraan kepala merah yang pertama di ranah pemerintah, yang kedua di ranah PMI. Lanjut. Di dalam kegiatan kemanusiaan, PMI berprinsip 7 prinsip dasar. Sudah ada yang tahu? Yang tadi bila SMS tidak banget 7 prinsip sudah ada yang tahu? Belum? 1, kemanusiaan. 2, kesamaan. 3, kenetralan. 4, kemandirian. 5, kesuka. 6, kesatuan. 7, kesemestaan. Dalam kegiatan PMI, baik itu di lingkup PMR, di lingkup kegiatan kebencanaan, di lingkup kegiatan layanan kesehatan dan kegiatan yang lain, kita di PMI untuk memberikan pengetahuan kekuatan mentalitas pada teman-teman relawan PMI, yaitu 7 prinsip. Lanjut Mas. Lanjut. Misi PMI kita teruskan aja, lanjut lagi. Sekarang tugas PMI. Tugas PMI berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala Merah ada 8. Ya, memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan atau gangguan keamanan lainnya. Ya. Yang kedua, memberikan pelayanan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan darat. Siapa yang pernah butuh darah? Anggota keluarganya. Kalau sakit sekarang itu uji darah juga sangat membantu dalam proses penyembuhan penyakit. Yang ketiga, melakukan pembinaan relawan. Seperti ini pada kegiatan orientasi kepala merah ini ada diperkenalkan apa itu PMI, apa itu PMR. Ini bagian dari tugas PMI, ini pembinaan relawan.